Kasih Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat anugerah pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan yang kami renungkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku aus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sejak itu renungan kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupannya. Amin. Kita nyanyikan. Salam, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu pada kita untuk merenungkan firman Allah dengan tema jiwaku aus kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang kelima kita beribadah di rumah. Tidak terasa kita sudah sebulan tidak bersama-sama memuji serta mendengarkan firman Tuhan di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan selama kita beribadah di rumah? Adakah kita merindukan saudara-saudara seiman kita? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Renungan kita minggu ini dengan tema jiwaku aus kepada Allah. Pemazmur menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair berarti ada sungai yang tidak berair. Ini menggambarkan situasi saat itu lagi musim kemarau, di mana banyak sungai yang tidak ada airnya. Betapa kecewanya manusia yang lagi membutuhkan air, pergi ke sungai tetapi ketika kita sampai di sungai ternyata airnya kering. Mungkin kita pernah merasakan haus, dahaga yang luar biasa oleh karena teriknya matahari atau karena kita banyak beraktivitas, tetapi tidak ada air untuk kita minum. Pastilah kita sangat menderita kehausan. Apa yang menyebabkan pemazmur begitu luar biasa perasaannya merindukan Allah? Pernahkah kita juga merasakan kerinduan kepada Allah seperti pemazmur? Kapan kita merasakan rindu kepada Allah? Apakah saat kita banyak persoalan? Atau di saat kita lagi tidak ada masalah? Dan bagaimana sikap kita? Dan apa yang kita lakukan ketika kita merindukan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menceritakan betapa beratnya penderitaan yang dialami, di mana dia ditinggal saat itu di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan.
Orang-orang mengejek dia dengan kata-kata yang menyakitkan, yaitu mengejek dia dengan ucapan, "Di manakah Allahmu?" Kita dapat di ayat 4. Padahal pemazmur sudah merasakan kasih dan pertolongan Allah luar biasa di dalam hidupnya. Penderitaan yang sangat luar biasa dialaminya sampai-sampai dia mengatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam." Sungguh perasaan yang hancur mendengar orang mengejek dia. Di sini kita lihat pemazmur berarti menangis siang dan malam, menahan penderitaan tersebut. Dan dia juga mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan itu menekan kita, di mana seolah tidak ada lagi pertolongan yang datang melepaskan kita dari penderitaan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa jeripaya kita mengikuti Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Itulah yang dirasakan pemazmur, sehingga pemazmur mengajak kita untuk tetap bersyukur karena pertolongannya kepada kita. Kerinduan kita kepada Tuhan digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita yang haus kepada Allah? Yang pertama, harus ada perasaan yang haus dalam merindukan Tuhan. Dengan kata lain, bukan sekedar rindu, tetapi benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungainya yang berair. Sungai yang berair adalah Allah itu sendiri, di mana kita datang hanya kepada Allah, bukan asal datang mencari pertolongan. Firman Tuhan diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tidak cukup hanya merindukan, tetapi harus ada tindakan, yaitu kita datang kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu datang kepada dewa-dewa atau patung-patung yang diam di tempatnya saja. Kita benar-benar penuh semangat menghampirin Allah. Kita berdoa siang dan malam, kita sembah serta kita puji Allah dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, kita renungkan, serta kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita datang kepada Tuhan penuh dengan pengharapan, bukan datang dengan terpaksa. Seolah-olah jiwa kita tertekan berat, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang dengan penuh harapan bahwa Allah pasti menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Epistel kita minggu ini mengajak kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Untuk bertumbuh di dalam Kristus, kita butuh makanan rohani, yaitu firman Allah. Dengan bertumbuh, maka kita berakar dan akhirnya kita berbuah. Ini dapat terjadi kalau kita benar-benar selalu merasa haus kepada Allah. Apalagi dengan situasi saat ini yang menyulitkan. Jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat diri kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa yang kehausan pasti berusaha terus mencari sungai yang berair, tanpa henti-hentinya dia mencari sampai ketemu sungai yang berair itu. Tuhan adalah sungai yang berair. Mari kita datang kepadanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Kepadanya kita berharap, sehingga kita dapat berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan?" Berharaplah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah penuh kasih, penuh pengampunan, dan janji Allah tidak pernah sia-sia. Janji Allah iya dan amin. Seperti pemazmur yang merindukan air kehidupan itu, yaitu Allah itu sendiri. Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Dialah sumber kehidupan itu. Dialah air kehidupan itu. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita terus berdoa. Karena janji Tuhan, jeripaya kita mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita nyanyikan.
Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Mampukan kami untuk bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Kami diajak pemazmur untuk merindukan Allah seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tolong kami Bapa, dengan situasi kondisi saat ini, di mana manusia, dunia merasa khawatir, takut dengan adanya virus corona ini. Kami sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi biarlah dengan situasi kondisi saat ini, kami tetap bersukacita. Kami tetap bersyukur. Kami tetap merindukan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, berkati jemaatmu pribadi lepas pribadi, pekerjaan jemaatmu, usaha pekerjaan jemaatmu Tuhan berkati. Jauhkan dari segala hal yang menakutkan, dari hal yang membuat kami untuk jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kami terus dekat kepadamu. Jiwa kami, roh kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami, berkati umatmu, berkati gerejamu, berkati bangsa Indonesia ini, supaya melalui ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.